Bab 1073 Sistem Perencana Utama. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Buttfast terbang ke langit dengan kaki terbuka lebar, seolah-olah dia akan buang air kecil. Namun, sebelum dia bisa buang air kecil, aliran kekuatan jiwa yang luar biasa berubah menjadi tirai air dan menyerang selangkangan Buttfast. Bang! Aduh! Bersamaan dengan suara teredam, Buttfast jatuh dari langit dengan lolongan yang menyayat hati. Sialan, Buttfast, kamu baik-baik saja? Duan Jiude bertanya dengan mata terbuka lebar. Buttfast bangkit dari tanah dengan marah dan menatap Suke. Sial, bocah cilik, beraninya kau menipuku? Wanita ini cukup kuat? Kuat pantatku. Di mana kamu terluka? Suke memutar matanya. Baru saja, seni sihir wanita itu telah meledak ke tubuhnya, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Hati yang mulia terluka, Buttfast berteriak. Sudut mulut Suke berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya. Fisik Buttfast jelas telah mencapai tahap yang menakutkan, tapi dia pemalu seperti tikus. Sebagai tameng daging, dia tidak berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimana dia bisa menang? Di saat yang sama, wanita air itu juga kaget. Dia merasa ada yang tidak beres. Sebagai seorang kultivator di Crossing Calamity Stage, kekuatan jiwa Suke begitu kuat. Bagaimana anjing ini bisa begitu kuat? Tubuh fisiknya sebenarnya sangat kuat. Ada yang salah. Siapa kamu? Wanita itu menatap Buttfast dan bertanya dengan suara rendah. Buttfast melambaikan tangannya dan mendengus. Aku Raja Perkasa? Raja Perkasa. Wanita itu terkejut. Mata kosongnya berkedip sedikit, mengungkapkan kebingungannya, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Lupakan, aku sudah memutuskan untuk menyerang dari jauh. Saat ini, Buttfast yang tidak mau menyerah memilih untuk bertarung lagi. Nyatanya, dia sudah mengetahui situasinya dan tahu wanita itu tidak bisa menyakitinya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama melarikan diri. Kamu masih datang? Duan Jiude berkata dengan heran. Dia baru saja memukulku dengan air. Jika aku tidak melawan, bagaimana aku bisa membangun otoritasku di dunia di masa depan? Sialan, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menidurinya. Selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat selangkangannya. Siu. Dalam sekejap, di bawah ekspresi kaget semua orang, aliran urin kuning keruh keluar, membentuk parabola sempurna, memercik sejauh 3 cm. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup, dan air seni menetes ke kaki Buttfast sendiri. F***CK. Buttfast tiba-tiba menjerit dan berteriak, tidak bagus, dewa ini telah gagal. Saya tidak mendapatkan posisi yang menguntungkan. Tempat ini melawan angin. Rencana pertempuran telah gagal. Setelah itu, ia menggigil dan dengan cepat mundur ke sisi Suke. Dengan ekspresi serius, ia berkata, "Nak, giliranmu sekarang. Hati-hati, wanita ini sangat licik. Dia benar-benar tahu di mana harus berdiri. Jika bukan karena angin, dia pasti sudah lama mati." Wajah Suke menjadi gelap dan dia kehilangan kata-kata. Melawan angin? Apa hubungannya dengan angin? Anda hanya pipis beberapa sentimeter jauhnya. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, tidak bisa ditiup lebih dari 10 meter. Semua orang menutupi dahi mereka untuk mengekspresikan ketidaknyamanan mereka. Jika bukan karena kekuatan Buttfast, dia akan dipukuli sampai mati. Lupakan, Buttfast, kamu harus pergi dan mengatur trap dan kill Arai di altar. Hari ini, tidak ada dari mereka yang bisa pergi, kata Suke, melambaikan tangannya. Tujuan utamanya hari ini adalah untuk membunuh semua Celestial. Adapun Celestial yang tersebar di tempat berbahaya lainnya, selama mereka tidak berkumpul bersama, dia bisa membunuh mereka satu persatu. Oke. Mendengar itu, Buttfast segera berangkat. Dia tahu betul bahwa Celestial ini dikelilingi oleh Hornet lapis baja emas suci dan tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Namun, jika dia menutup celah di trap dan kill Arai, Celestial ini akan benar-benar seperti kura-kura di dalam toples. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa berenang dengan Hornet lapis baja emas suci dalam jangkauan altar. Mereka pasti akan mati. Senior, mereka akan menutup mantranya. Tolong bantu mereka dengan cepat. Ketika orang-orang di altar melihat Buttfast bergegas mendekat, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berteriak keras.
Begitu arai ditutup, mereka akan benar-benar mati. Namun, wanita berbentuk air itu hanya berdiri di sana sambil berpikir, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Suke sedikit terkejut. Wanita ini sepertinya mengingat sesuatu saat mendengar nama Mighty King disebutkan oleh Buttfast. Tampaknya dia memiliki kesan tentang nama Raja Perkasa. Namun, sepertinya dia tidak ingat apa-apa. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sana berpikir begitu lama. Tiba-tiba, wanita itu tersadar setelah mendengar teriakan minta tolong dari para Celestial. Dia mendengus dan hendak menyerang Buttfast. Suke berlari ke depan dan menghalangi jalannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku akan membunuh mereka. Jika kamu tidak ingin jiwa ilahimu terbunuh, sebaiknya kamu tidak ikut campur." "Kamu mengejar kematian?" Wanita itu mendengus dan berlari menuju Suke tanpa ragu-ragu. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, tubuh wanita itu berubah menjadi lautan megah yang menutupi sebagian besar langit. Kemudian, dia berlari ke arah Suke dengan aura yang mengerikan. Suke mengeluarkan Dark Heavenly Sword sambil tersenyum. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan inti sejati dan kekuatan jiwa yang kuat. 8 api penghancur limbah menutupi seluruh pedang langit gelap dengan momentum yang keras. Ledakan. Saat berikutnya, gelombang pemakan api diluncurkan dan ditebas dengan momentum yang dapat membelah langit dan bumi. Bang! Dengan suara keras, gelombang udara tak terlihat menggulung ribuan lapisan api hitam dan menabrak laut. Air meledak dan terbelah menjadi 2 bagian di langit. Menginjak roda badai api, Suke mengejar wanita itu dengan kecepatan tinggi. Dia memegang Dark Heavenly Sword di tangannya dan menciptakan sejumlah besar bayangan pedang. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel area tersebut dan menekan laut. Ledakan. Pada akhirnya, seolah-olah bom atom telah dilemparkan ke laut. Itu meledak sepenuhnya, menimbulkan gelombang besar. Kemudian, dengan suara keras, semuanya jatuh dari langit, seolah-olah hujan deras. Pada saat ini, semua orang di daerah itu tercengang dan ketakutan. Kecepatan Suke menyelesaikan pertempuran, serta kekuatan penghancurnya yang mengerikan, mengejutkan semua orang yang hadir. Pemimpin sekte dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi menghela napas kaget. "Aku tidak menyangka bahwa tingkat kultivasinya akan begitu tinggi setelah lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar mengerikan," kata pemimpin sekte dari Sekte Naga Hijau 4 Arah sambil menganggukkan kepalanya. Namun, orang-orang dari keluarga Bai dan gedung Karefri membatu dan merinding. Mereka mengharapkan para Celestial itu untuk menekan Suke. Namun, hasilnya benar-benar di luar harapan mereka. Sekarang, tidak hanya para Celestial itu yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, tetapi bahkan pemilik lembah pemakaman surgawi pun ditekan oleh Suke. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Bai dan gedung Karefri akan menjadi yang berikutnya yang akan dimusnahkan jika semua Celestial terbunuh. Suara mendesing. Pada saat yang sama, laut yang luar biasa menghilang. Wanita air berbentuk manusia mengambil bentuk lagi dan mendarat di tanah. Meski wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, matanya yang cekung penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. "Apakah kamu benar-benar akan menentangku?" katanya dengan dingin sambil menatap Suke. Suke berkata dengan senyum tipis sambil melambaikan tangannya untuk menghilangkan air di bajunya, "Sekarang kamu menentangku. Ngomong-ngomong, nona muda, kamu benar-benar penuh dengan air? Aku akan melawanmu." Sungguh pemuda yang sombong. "Apa kau tidak tahu aku pemilik tempat ini?" Wanita itu mendengus dingin. Momentumnya yang luar biasa cukup mengintimidasi. Suke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Itu puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, generasi baru mengungguli yang lama. 4 benua besar telah menjadi wilayah fraksi surga yang meledak. Kamu dan lembah pemakaman surgawi milik fraksi surga yang meledak. Beraninya kamu!" Wanita itu segera berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatan jiwanya, yang sekeras banjir, tiba-tiba menyerbu ke arah Suke dari segala arah. Jantung Suke berdetak kencang. Meski dia mampu menghadapi tekanan semacam ini, dia masih kaget. Seseorang harus tahu bahwa wanita ini hanya menggunakan seutas jiwa ilahinya. Itu hanya sedikit dari jiwa ilahinya, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Jika tubuh aslinya muncul, maka pertempuran ini akan benar-benar berakhir.
Bisa dibayangkan betapa kuatnya tubuh asli wanita ini. Saya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Ini akan sangat merepotkan di masa depan. Namun, akan lebih merepotkan jika dia tidak menyinggung perasaannya. Di satu sisi, dia tidak bisa menyingkirkan pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia di 4 benua besar. Di sisi lain, itu akan menjadi akhir dunia bagi 4 benua besar jika wanita ini keluar dari kubur 100 tahun kemudian. Oleh karena itu, lebih baik merusak rencana mereka dengan imbalan ratusan atau bahkan ribuan tahun perdamaian daripada menghindarinya selama 100 tahun. Selama pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi tidak keluar, Suke percaya wanita ini tidak akan pernah keluar dari makam dalam 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, dia mungkin bisa mengalahkan wanita ini? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu benar-benar bermanfaat untuk menimbulkan masalah. Ledakan. Seketika, Suke melambaikan Dark Heavy Booster Sword di tangannya. Sejumlah besar ki spiritual dan konotasi Tao dari kekuatan jiwanya dikumpulkan pada satu titik oleh gelombang pemakan api. Kemudian, dia tersapu dalam ledakan terkonsentrasi. Gelombang udara yang tak terlihat bertabrakan dengan kekuatan jiwa wanita itu secara instan, yang menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekosongan itu terdistorsi, dan untaian cahaya meledak di langit. Pertarungan yang mengerikan. Seberapa kuat Suke? Sulit dipercaya. Banyak orang yang hadir terperangah dan menghela nafas berulang kali. Pemimpin sekte Buddhisme Ji mengangguk dan memuji, bagus, sangat bagus. Menantu Buddha Ji tidak akan terkalahkan di dunia. Kemudian, dia berbalik dan menatap Liu Jingning. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Ninger, kenapa kamu tidak cepat-cepat punya anak dengannya?" Jika kata-kata ini diucapkan sebelumnya, para tetua Buddha Ji pasti akan mengatakan bahwa pemimpin sekte terlalu berkulit tebal. Namun, pada saat ini, semua tetua diam-diam mengangguk dan menatap Liu Jingning. Garis-garis hitam muncul di wajah Liu Jingning. Dia memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Kelompok orang tua yang tidak sopan ini? Bang! Pada saat yang sama, pertempuran antara Suke dan wanita itu berlanjut. Harus diakui bahwa kemampuan wanita ini untuk bertahan hidup terlalu kuat. Meskipun dia hanya seutas kekuatan jiwa, dia masih bisa melepaskan kekuatan ilahi yang begitu kuat. Gerakan pembunuhan Suke semuanya diselesaikan olehnya. Namun, saat pertarungan berlanjut, tubuh wanita itu mulai kabur. Tubuhnya, yang dibentuk oleh air, secara bertahap menyusut dan menguap. Untaian kekuatan jiwamu ini semakin lemah dan semakin lemah. Itu tidak dapat mengumpulkan lebih banyak ki spiritual untuk mendukung tubuhmu. Apakah kamu yakin masih ingin bertarung denganku? Suke tertawa dingin. Swoosh! Wanita itu berhenti puluhan meter jauhnya dan menatap Suke dengan mata hampa. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Sejak zamanku, hanya ada sedikit orang jenius sepertimu. Jangan memujiku. Percuma memujiku. Aku dibesarkan dengan pujian. Tetanggaku selalu memanggilku anak orang lain, kata Suke sambil tersenyum sambil memegang Dark Heavy Booster Sword dengan erat dan mulai mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa dan konotasi Tao dengan gila. Kali ini, dia ingin menghancurkan untaian kekuatan jiwa wanita ini sepenuhnya untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan jiwamu lagi. Kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan untaian kekuatan jiwaku ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada tenang, tidak lagi dipenuhi rasa tertekan. Suke tidak berniat berhenti. Dia terus mengumpulkan kekuatan jiwa dengan cepat dan berkata dengan senyum dingin, "Nona muda, jangan terlalu pelin-pelan. Ini bukan cara untuk berbicara. Semua orang menyebut diri mereka, aku, atau Dak Raja Tangguh. Jangan pelin-pelan." Betulkah? Wanita itu berhenti sejenak seolah-olah dia sedang memikirkannya lagi. Segera, dia melihat ke arah Suke lagi dan bertanya dengan tenang, "Anakku, apakah kamu bersedia menjadi muridku?" Maya Asteris S. Apa yang kamu katakan? Jadilah muridmu. Suke hendak memarahinya ketika dia tertegun.
Pusat kekuatan dari keluarga besar dan sekte di benua timur juga terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana dia bisa menerima Suke sebagai muridnya? Intinya adalah wanita ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Jika dia benar-benar ingin menerima Suke sebagai muridnya, masa depan Suke akan menjadi lebih tak terbayangkan. Tidak diragukan lagi, orang-orang dari 3 akademi yang masih bertarung dengan Hornet lapis baja emas suci adalah yang paling terkejut. Saat ini, mereka hampir meludahkan darah. Mereka telah berjuang sangat keras, tetapi wanita mengerikan ini ingin menerima Suke sebagai muridnya. Brengsek, perbedaan dalam perawatan terlalu besar. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan sebenarnya dari wanita ini. Tetapi mereka tahu dengan jelas bahwa begitu wanita ini lahir, dia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia surga dekat. Dia bahkan bisa menghancurkan semua lawannya. Jika dia menerima Suke sebagai muridnya, status Suke di dunia dekat surgawi akan lebih tinggi daripada status besar manapun di dunia dekat surgawi. Pada saat yang sama, wanita itu memandang Suke dan berkata, sedikit menganggukkan kepalanya, "Benar, kamu memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Namun, tahap kultivasimu terlalu rendah, dan karaktermu terlalu buruk. Kamu memiliki terlalu banyak metode yang tidak ortodoks. Jika saya menerima Anda sebagai murid saya, Anda akan ditertawakan oleh orang lain di masa depan. Jadi, saya hanya bisa menerima Anda sebagai murid luar saya terlebih dahulu. Ketika Anda membuat beberapa kemajuan di masa depan, Anda bisa menjadi murid saya nanti." Wanita itu berkata dengan serius. Dia sama sekali tidak mengejek Suke. Dia benar-benar akan menerimanya sebagai muridnya. Tapi ketika Suke mendengar itu, dia langsung tidak senang. "Brengsek, Anda takut kehilangan muka ketika Anda menerima saya sebagai murid Anda? Dan saya hanya bisa menjadi murid luar? Kapan saya, orang suci yang bertindak tangguh, harus begitu dipermalukan? Apa, kamu tidak ingin menjadi muridku?" Mungkin wanita itu merasakan ekspresi Suke, jadi dia bertanya dengan heran. Sepertinya dia tidak menyangka Suke akan menolaknya. Tapi sepertinya Suke benar-benar tidak mau menerimanya. "Bukannya aku tidak ingin menjadi muridmu, tapi aku keras kepala. Jika kamu menerimaku sebagai muridmu, aku khawatir akan ada banyak masalah." Tiba-tiba, Suke mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum. "Jika kamu menjadi muridku, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah apapun." Wanita itu melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata dengan percaya diri. Mendengar itu, Suke menyingkirkan Dark Heavy Booster Sword dan membungkuk pada wanita itu. Kemudian dia berteriak dengan keras, "Muridmu, Suke, beri hormat kepada tuanku." Melihat itu, para penonton hanya bisa terkesiap. Apakah orang ini akan menjadi muridku? Mustahil. Menurut karakternya, bagaimana mungkin dia mau menjadi muridnya setelah diberitahu hal seperti itu oleh wanita ini? Intinya adalah senyum di wajah pria ini barusan begitu akrab. Dia pasti akan menipu orang? Oke, mulai sekarang, kamu adalah murid luar dari gedung selatan Sekte Istana Surga. Kamu dapat menyimpan token ini, dan di masa depan. Saat wanita itu mengatakan itu, dia melambaikan pergelangan tangannya. Seutas cahaya terbang keluar dari bagian bawah altar, melewati Trap and Kill Arai, dan tiba di depan Suke. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Mata cekung di kepalanya, yang terbuat dari air, tiba-tiba membesar. Bang! Saat berikutnya, Thunder Illusion Body, yang dikelilingi oleh petir, menghancurkan tubuh wanita itu dengan Dark Heavy Booster Sword. Tubuh wanita itu terhempas ke genangan air, yang kemudian jatuh ke tanah. Hampir pada saat yang sama, konotasi Tao Suke, yang muncul dari kekuatan jiwanya, menghancurkan genangan air ke tanah secara tiba-tiba. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua penonton menatap Suke dengan heran. Orang ini sangat kejam. Dia baru saja menjadi muridku, dan dia langsung menyerang tuanku? Luar biasa. Duan Jiude hanya bisa berseru sambil mengacungkan jempol pada Suke. Pada saat ini, Suke juga menarik tubuh ilusi petirnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ke altar, "Tuan, seperti yang saya katakan, saya nakal dan nakal. Saya tidak dapat menahan diri ketika saya melihat begitu banyak air di tubuh Anda. Mengapa Anda harus melewatinya, semua masalah ini?"
Mengapa Anda tidak menanyakan tentang nama orang suci yang bertindak tangguh, Suke, terlebih dahulu sebelum bertarung dengan saya? Benarkah, murid? Tiba-tiba, suara halus dan agung dari seorang wanita bergema di lembah pemakaman surgawi dari segala arah. Seketika, senyum di wajah Suke membeku. Demon, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Aku tidak berhasil menghancurkan jiwa wanita itu. Astaga, saya khawatir saya gagal bertindak keras dan malah kacau. Petik 2. Apa aku salah menilaimu? Aku menerimamu sebagai muridku, tapi kau berkomplot melawanku dengan cara yang begitu tercela. Apa maksudmu? Suara dingin wanita itu datang dari segala arah. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Suke sangat terkejut. Baru saja, dia cukup yakin bahwa untaian jiwa wanita itu telah hancur total. Namun, dalam sekejap mata, dia memadatkan untaian jiwa lain dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Apa ini? Apakah dia benar-benar abadi? Bocah cilik, ini menyusahkan. Wanita ini pasti menguasai beberapa seni surgawi yang kuat. Selama tubuhnya tidak hancur, jiwa ilahinya tidak akan pernah mati. Dalam ingatanku, seni surgawi ini hanya ada di zaman kuno. Dulu keberadaan yang sangat mengerikan. Sayangnya, saya tidak ingat namanya. Buttfast berkata dengan heran. Oh, jiwa dewa abadi? Suke terkejut. Di dunia kultivasi, tubuh adalah perahu kecil, dan jiwa ilahi adalah layarnya. Di lautan kultivasi yang pahit, keduanya sangat diperlukan. Setelah jiwa ilahi dihancurkan, tubuh tidak akan berguna. Sekarang, tubuhnya sangat kuat setelah ditempa oleh fisik penekan penjara Raja Neraka. Potensi masa depannya tidak terbatas, dan ada banyak ruang untuk perbaikan. Begitu atribut lainnya dikembangkan dengan sempurna, tubuhnya akan menjadi seorang bijak. Namun, dalam hal kekuatan jiwa ilahi, Suke selalu kekurangan seni sihir yang secara khusus menargetkan kekuatan jiwa ilahi. Meskipun kekuatan jiwa ilahinya juga kuat, cara dia menggunakannya sangat sederhana. Dia seperti orang kuat yang memiliki kekerasan tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Namun, wanita itu bisa menggunakan segala macam trik hanya dengan sebagian dari jiwa ilahinya. Dia bahkan tidak membutuhkan tubuhnya atau kekuatan inti sejati. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk mengendalikan ki spiritual langit dan bumi dan menampilkan seni sihir yang kuat. Kuncinya adalah dia bisa membuat jiwa ilahinya abadi. Suke tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Di masa lalu, dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk menampilkan tubuh ilusi guntur. Jika tubuh ilusi guntur mati 3 atau 4 kali dalam pertempuran, dia bisa memanggilnya lagi. Namun, jika mati 10 atau 20 kali, itu akan menjadi beban besar baginya. Meskipun ada beberapa hal dalam sistem yang dapat membantunya memulihkan jiwa ilahinya, saat tingkat kultivasinya meningkat, kecepatan pemulihannya menjadi lebih lambat. Namun, jika dia bisa memiliki mantra jiwa ilahi wanita itu dan menggabungkannya dengan tubuh ilusi 3000 guntur, tubuh ilusi gunturnya akan abadi. Bahkan jika dia terbunuh ratusan kali dalam pertempuran, tubuhnya tidak akan terluka. Ini barang bagus. Mata Suke berbinar dan dia menatap altar dengan penuh semangat. Tuanmu mengajukan pertanyaan. Apakah kamu akan mengabaikannya? Pada saat ini, suara wanita itu terdengar sekali lagi. Rambut Buttfast dan Duan Jiude berdiri tegak. Wajah semua orang menjadi pucat dan hati mereka bergetar. Jelas bahwa wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh kali ini. Ketika seorang ahli marah, darah akan tumpah 100 langkah jauhnya. Siapa yang tidak takut? Para ahli dari 3 akademi, yang masih bertarung melawan Hornet lapis baja emas suci di altar, akhirnya menunjukkan ekspresi sombong di wajah mereka. Itu benar-benar kabar baik bagi mereka bahwa Suke telah mengganggu ahli ini. Kalau tidak, jika Suke benar-benar menjadi magang ahli ini, mereka benar-benar akan memuntahkan darah. Namun, Suke tiba-tiba maju selangkah, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk ke arah altar. Dia berkata dengan tulus, "Tuan, tolong jangan marah. Nyatanya, selain nakal dan nakal, saya juga bangga dan sombong. Pikirkan baik-baik, untuk orang yang berbakat dan tampan seperti saya, jika saya tidak bangga, apa bedanya aku dengan ikan asin? Jadi, aku hanya ingin mengujimu untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuanku atau tidak."
Begitu dia mengatakan ini, aura pembunuh wanita itu tiba-tiba mereda. Semua orang yang hadir tercengang. Para ahli dari 3 akademi di altar bahkan membuka mata lebar-lebar. Uji aku? Bagaimana itu bisa disebut ujian? Itu jelas pembunuhan. Sekarang, apakah menurutmu aku memenuhi syarat? Wanita yang terdiam beberapa saat itu tiba-tiba bertanya. Semua orang merasa seperti akan pingsan. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik ini benar-benar mempercayai omong kosong Suke? Ya, kamu benar-benar memenuhi syarat? Suke menganggukkan kepalanya dan berkata, mengedipkan mata padanya, Tuan, saya, Suke, pasti akan mengikuti Anda mulai sekarang. Ngomong-ngomong Tuan, saya melihat murid lain mendapatkan hadiah untuk pertemuan pertama mereka. Anda? Hadiah untuk pertemuan pertama mereka? Petunjuk Suke cukup jelas. Para penonton tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Ketika seseorang ingin menjadi tuan mereka, mereka harus memberikan hadiah kepada tuan mereka. Apakah tuan mereka akan memberi mereka hadiah atau tidak adalah masalah lain. Suke, sebaliknya, telah mengambil inisiatif untuk meminta hadiah. Namun, sikap wanita itu di luar dugaan semua orang. Dia berkata dengan setuju, itu benar. Kamu baru saja menjadi muridku. Meskipun kamu hanya murid luar, menurut aturan, aku harus memberimu beberapa artefak surgawi yang berguna. Namun, mendengar ini, semua penonton tidak bisa menahan nafas. Artefak surgawi? Omong kosong, saya akan diberikan artefak surgawi sebagai magang? Apalagi dia hanya murid luar? Astaga, bukankah wanita ini sedikit terlalu murah hati? Di mana saya dapat menemukan guru seperti itu? Segera, Duan Jiude bergegas keluar, menangkupkan tangannya, membungkuk, dan berteriak keras, Senior, saya Duan Jiude. Saya memiliki sifat yang sederhana dan jujur, dan saya berbakat dan cerdas. Saya telah mencari seorang guru terkenal untuk lama. Hari ini, setelah melihat sikapmu yang elegan, aku tahu bahwa kamu adalah guru yang aku cari. Terimalah aku sebagai muridmu. Anda, wanita itu ragu-ragu dan berkata, bakatmu sangat buruk. Kamu tidak dapat memenuhi standar istana surgawi. *CK. Duan Jiude segera mengutuk. Tetapi dia sepertinya memikirkan kekuatan wanita ini, jadi dia segera berhenti dan tidak berani melanjutkan kutukan. Dia menoleh dan bersembunyi di balik kerumunan. Budfest menyeringai dan berkata dengan mengejek, Pak Tua Duan, kamu sudah sangat tua. Jangan mencoba magang ke orang lain. Sebenarnya, sebagai guru leluhurmu, Yang Mulia juga merasa terhina setiap hari. Kamu benar. Pergilah, aku bukan lagi anggota sekte perkasa, kata Duan Jiude dengan marah. Pada saat ini, wanita itu kembali mengalihkan perhatiannya ke Suke. Dia menghela nafas dan berkata, menurut aturan sekte, aku harus memberimu artefak surgawi. Sayang sekali aku masih di nirvana dan tidak bisa mengeluarkannya. Masalah ini. Tuan, tidak masalah. Aku, Suke, bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Aku magang padamu karena kamu adalah guru yang baik, bukan karena artefak surgawi. Teriak Suke dengan benar. Para penonton segera menambahkan dalam hati mereka, seolah-olah. Wanita itu juga tertegun. Kemudian dia berkata dengan lega, baguslah kamu bisa berpikir seperti ini. Terima kasih atas pujian Anda, guru. Ngomong-ngomong, guru, saya telah membuat terlalu banyak musuh baru-baru ini. Saya merasa tidak bisa tidur atau berlatih dengan tenang. Seseorang selalu berusaha membunuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Suke bertanya saat ini. Tidak masalah. Dengan kekuatanmu dan 2 artefak surgawi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu. Yakinlah, wanita itu menjawab. Tidak, Tuan, musuhku tidak ada di dunia ini. Mereka sudah dalam perjalanan untuk membunuhku. Aku khawatir mereka akan tiba dalam beberapa tahun. Sebenarnya, aku tidak takut pada mereka dengan kekuatanku. Namun, jiwaku kekuatan sedikit lebih rendah dari mereka. Tuan, mengapa Anda tidak mengajari saya beberapa seni surgawi kekuatan jiwa? Misalnya, yang Anda gunakan sekarang. Kata Suke lagi. Para penonton memutar mata mereka. Ternyata orang ini sedang mencoba mengelabui seni sihir pembangkit tenaga listrik ini. Sial, aku tahu tujuan orang ini magang padaku tidak sesederhana itu. Budfest langsung mengutuk. Duan Jiude juga menggelengkan kepalanya, ketidaktahuan orang ini di luar imajinasiku.
Tidak, ini bukan tidak tahu malu lagi. Ini pertunjukan, kata Budfest dengan tatapan penuh teka-teki. Duan Jiude tertegun, pamer? Budfest menganggukkan kepalanya, tepat. Pertunjukan surgawi, pertunjukan bunga kekaisaran, pertunjukan keberuntungan ilahi.